Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 348. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Bagaimana sampah bisa memiliki kekuatan? Tuan Aldi, kamu benar-benar bercanda. Renata menutup mulutnya dan terkekeh. Aldi mengangguk dan berkata, itu benar. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu? Ariel, ini adalah kesempatan terakhir yang akan saya berikan kepadamu. Saya harap kamu dapat berpikir jernih. Jika tidak, kamu akan kalah, tidak punya jalan keluar. Helen berkata, dia datang ke Bandung. Bukannya Ariel dipaksa mati. Dan Helen tidak akan merasakan pencapaian dengan bermain sampai mati. Untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin dan meninggalkan Bandung adalah tuntutan Helen. Tetapi jika Ariel harus tegar, Helen tidak keberatan memberinya pelajaran berdarah. Menyaksikan mereka bertiga meninggalkan kantor, Ariel meninju meja dengan satu pukulan. Meja kayu solid bergetar karena kekuatan yang besar. Dan beberapa retakan muncul di desktop. Imam terkejut. Meja ini dibeli olehnya secara pribadi. Itu tiba-tiba dihancurkan menjadi celah oleh pukulan Tuan Muda. Kekuatan yang luar biasa. Tuan Muda, mereka sangat membencimu. Apakah kita perlu menggunakan metode lain untuk menghadapi mereka? Imam berkata dengan gigi terkatup. Ariel tahu apa yang dimaksud Imam. Tetapi bahkan Melissa memiliki master seperti Morgan di sisinya. Bagaimana mungkin Helen tidak memilikinya? Oleh karena itu, Ariel sudah lama menyerah pada ide ini. Dia takut hal itu akan mempengaruhi keselamatan Kaori. Menurut apa yang saya katakan, perusahaan kita akan berhenti bekerja. Setelah berbicara, Ariel melihat waktu dan hampir harus menjemput Kaori dari pekerjaan. Ketika Ariel pergi, Imam menyentuh celah di meja, dan merasa ngeri. Jika pukulan ini mengenai seseorang, itu akan menjadi setengah sia-sia jika dia tidak mati. Dia dianggap sebagai pemborosan oleh keluarga Wibowo. Apa yang dia alami selama ini? Tuan Muda, saya harap Anda bisa selamat dari masalah ini. Bahkan saya tidak ingin melihatnya sia-sia setelah bertahun-tahun bersabar. Ketika dia datang ke lantai bawah perusahaan keluarga Wijaya, Ariel, seperti biasa, memarkir mobil, bersandar di mobil dan merokok. Karena Kaori takut dengan bau asap, jadi ketika dia merokok, dia akan mencoba untuk menghindari Kaori sebanyak mungkin, dan tidak akan pernah berada di dalam mobil. Tidak ada bau asap yang tertinggal di dalamnya. Melihat kantin, sejak Bimo menjadi bos, Ariel memiliki satu tempat lebih sedikit untuk menghabiskan waktunya. Pada saat seperti ini, Ariel merasa sedikit menyesal. Jika Bimo tidak kembali ke arena, setidaknya seseorang akan dapat mengobrol dengannya. Jadi dia tidak akan terlalu membosankan. Melihat Kaori berjalan keluar dari perusahaan, Ariel buru-buru membuang puntung rokok, mengambil beberapa napas, menepuk-nepuk pakaiannya, dan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bau asap. Bagaimana? Tidak ada yang terjadi di perusahaan hari ini. Ariel bertanya pada Kaori setelah masuk ke dalam mobil. Kaori memandang Ariel diam-diam dan berkata, perusahaan baik-baik saja. Tetapi situasi saat ini di Bandung agak menakutkan. Soal ini, ketika datang ke teman sekelas, Ariel sakit kepala. Karena teman sekelas legendaris ini adalah dirinya sendiri. Dan dia belum menemukan cara untuk menjelaskan ini kepada Kaori. Ini, kita bicarakan nanti di rumah, kata Ariel. Kembali ke villa sisi gunung. Lina dan William berada di ruang tamu, yang tidak biasa. Sejak keluarga mereka menjadi kaya, Lina biasanya masih bermain kartu di luar saat ini. Dan William sudah membuat janji dengan teman minum untuk pergi keluar untuk minum. Bu, ada apa denganmu? Kaori bertanya pada Lina. Kelompok keluarga Wibowo telah membuat keributan seperti itu. Ibu gelisah. Dan dia bahkan tidak punya pikiran untuk keluar. Ariel, kamu harus bergegas dan menemukan cara untuk berurusan dengan Helen. Jangan terlibat dalam keluarga kami. Lina berkata kepada Ariel.
dengan nada mencela. Seolah-olah Ariel telah melakukan kesalahan dalam masalah ini. Ariel, siapa Helen ini? Dan bagaimana dia bisa seperti ini? William bertanya tanpa alasan. Kekhawatiran kedua orang ini sangat egois. Mereka hanya takut mempengaruhi kehidupan mereka yang ada. Adapun apa yang dihadapi Ariel, mereka tidak peduli sama sekali. Helen berasal dari keluarga Wibowo di Amerika Serikat memiliki sejarah 100 tahun. Dan keluarga Wibowo memiliki lebih banyak aset daripada yang dapat Anda bayangkan. Ariel berkata, jika kamu tidak bisa menghadapinya, cari bantuan. Bukankah proyek PT IMIP adalah perusahaan KKK Technoscience? Anda harus segera pergi bertemu imam untuk membuat kesepakatan. Apakah LKK Technoscience tidak takut dengan dampak insiden ini di barat kota? Lina menatap Ariel, mengeluh bahwa Ariel tidak pandai melakukan sesuatu. Dan dia bahkan tidak bisa memikirkan cara ini. Ariel tersenyum pahit dan melirik Kaori. Sepertinya sudah waktunya untuk memberitahu Kaori kebohongan ini. Dan terus menyembunyikannya. Ariel khawatir tidak akan ada lagi kesempatan untuk pengakuan seperti itu. Kaori. Sebenarnya, faktanya, saya adalah bos di balik layar dari perusahaan LKK Technoscience. Kata Ariel. Apa? Lina dan William berdiri dari sofa dan menatap Ariel dengan tak percaya. LKK Technoscience sebenarnya dimiliki oleh Ariel. Ini berarti bahwa LKK Technoscience harus meminta Kaori untuk menjadi penanggung jawab sebelumnya. Tetapi Ariel mengaturnya secara diam-diam. Lina selalu berpikir bahwa Kaori sangat pintar. Jadi dia dihargai oleh imam. Dan bahkan merasa bahwa Ariel akan memiliki lebih banyak modal untuk menghabiskan uang Kaori di masa depan. Dan ada lebih banyak kebencian untuk Ariel. Tapi sekarang, pemikiran seperti ini membuat Lina terpukul. Yang dia pikirkan hanyalah lelucon. Pria yang berhati lembut di matanya mengendalikan semua ini sejak dini. Semua perubahan dalam keluarga Wijaya berasal dari pria ini. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin LKK Technoscience menjadi perusahaanmu? Lina enggan percaya William juga memiliki sikap yang sama. Setelah bekerja di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun, dia tiba-tiba menjadi bos di belakang layar sebuah perusahaan besar. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Ariel, jangan bicara omong kosong. Bukankah LKK Technoscience dimiliki oleh keluarga Wibowo dari Jakarta? Apa hubungannya denganmu? Setelah mengatakan ini, William benar-benar terpana. Dan kejutan kuat di matanya menarik perhatiannya semua sedikit menonjol. Keluarga Wibowo di Jakarta. Ariel Wibowo. Sebuah ide gila muncul di benak William. Sehingga dalam sekejap, William merinding. Kamu tidak akan berasal dari keluarga Wibowo dari Jakarta. William merasa kulit kepalanya mati rasa dan kakinya lemas. Wanita bernama Rosa memberi Kaori hadiah pertunangan karena hadiah pertunangan awalnya miliknya. Lina juga ingin memahami sesuatu saat ini. Dia dulu berpikir bahwa Rosa kaya dan berkuasa. Jadi dia tidak peduli tentang uang itu akan diberikan kepada Kaori. Tetapi sekarang dia tahu yang sebenarnya. Pandangan dunia Lina akan segera terbalik. Ya, Ariel mengangguk dan mengakui. Lina dan William ambruk di sofa pada saat bersamaan. Tuan muda keluarga Wibowo di Jakarta sebenarnya adalah menantu yang tidak berguna dalam keluarga mereka selama beberapa tahun. Masa lalu, seperti tenda, terus muncul di benak mereka berdua. Pada saat ini, Lina akhirnya merasakan apa artinya ketakutan. Dia tahu bahwa jika Ariel ingin peduli dengan semua ini dengannya, rumput kuburannya mungkin setinggi 2 meter. Ariel bahkan tidak melihat reaksi keduanya, tetapi terus menatap Kaori. Karena di dunianya, hanya Kaori yang layak diperhatikan. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Tapi yang mengejutkan Ariel adalah bahwa Kaori tidak bereaksi seperti ibu dan ayahnya, tetapi tampak sangat tenang. Sebenarnya, aku sudah menebak kemungkinan ini, kata Kaori sambil tersenyum. Kenapa? Kapan aku menunjukkannya? Ariel bertanya dengan bingung. Dengan kemampuan saya, bagaimana mungkin LKK Technoscience menyukai saya? Dan dengan status saya di keluarga Wijaya, saya tidak mampu untuk posisi orang yang bertanggung jawab. Andika lebih berkualitas daripada saya. Dan teman sekelasmu itu, kamu tidak pernah menunjukkannya. Lebih penting lagi, nama perusahaan LKK Technoscience.
Kaori berhenti dan melanjutkan. Itu tempat di mana kita bertemu karena kakek, kan? Ariel tersenyum tak berdaya. Dia pikir dia menyembunyikan masalah ini dengan cukup baik. Tapi Kaori sebenarnya seperti yang bisa ditebak. Ini mengejutkannya. Dan berkata, aku hanya menikah dengan Kaori. Menurut pendapat Ariel, Kaori seharusnya sedikit tergerak saat ini. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kaori pergi ke sisi Ariel. Meraih telinga Ariel. Dia berkata dengan keras, aku biarkan kamu berbohong padaku. Dan katakan padaku bahwa kamu adalah teman sekelas. Bersambung.